Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak banggakan serta ayah bunda yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan merayakan suatu momen hari raya Idul Fitri. Semoga kita berharap aktivitas ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah tujuan dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi serta mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen Idul Fitri memang seharusnya yang kita tunggu-tunggu. Momen dimana pada saat itu kita semua bersuka cita, senang, karena bisa dikatakan sudah lulus melaksanakan berbagai macam ujian ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Maka dari itulah kenapa hari raya Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan. Karena boleh dikatakan kita sudah bisa memenangkan jiwa kita, memenangkan hawa nafsu kita untuk supaya betul-betul menjauhi segala apa yang dapat membatalkan puasa kita dan berusaha betul menjaga agar pahala puasa kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hari kemenangan berarti di situ ada suatu keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh seorang muslim. Nah, yang menjadi pertanyaan, keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh seorang muslim pada hari raya Idul Fitri sebenarnya bukan pada saat itu, tapi keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan adalah ketika setelah hari raya Idul Fitrinya. Jadi dinilai orang itu menang, berhasil dan meraih kesuksesan di bulan suci Ramadan bukan di hari raya Idul Fitrinya, tetapi dinilainya setelah hari raya Idul Fitri. Apakah kita mampu menjaga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, seperti menahan amarah, kemudian menjaga lisan kita, sholat kita, kemudian sayang terhadap orang tua kita dan lain sebagainya yang menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang dikatakan dia sukses dan berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai momen hari raya Idul Fitri itu dianggap kita sudah berhasil dan lulus ketika kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, tapi ternyata keberhasilan dan kesuksesan itu dilihat dari setelah hari raya Idul Fitri tersebut. Makanya kenapa hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, karena Syawal itu meningkat. Artinya ketika habis bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu harusnya lebih semangat dan lebih ditingkatkan lagi. Yang tadinya di bulan suci Ramadan dia mengaji, darusan, baca Al-Quran, selepas bulan suci Ramadan maka dia akan melakukan hal itu lagi. Sholatnya tidak ditinggalkan,
tinggalkan, bersedekahnya terus dia laksanakan, sama orang tua berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, inilah di mana seorang muslim itu sukses dan berhasil melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka itu Bapak berharap sekali kalau pengen betul-betul merasakan hari raya Idul Fitri dengan kemenangan yang sangat luar biasa, tentunya jangan sampai ditinggalkan kebiasaan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang sering kita laksanakan, karena itu merupakan kesuksesan dan keberhasilan kita sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah tersebut. Maka dari itu Bapak pesan, setelah hari raya Idul Fitri tetap semangat belajarnya walaupun mungkin di rumah, kemudian tetap hormat kepada kedua orang tua, tetap mengaji, tetap sholat yang dijaga dan lain sebagainya. Nah, itu berarti tanda kalian sukses dan berhasil. Tapi kalau di balik itu semua atau kebalikannya, kalian yang tadinya di bulan Ramadan mengaji, rajin dan lain sebagainya, tapi setelah selepas bulan Ramadan kalian malas-malasan, nah berarti kalian belum dicatat sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dan orang yang belum dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu saja yang mungkin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses dan berhasil di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, sehingga kita menjaga segala aktivitas ibadah kita setelah selesainya bulan suci Ramadan ini. Bapak segenap para guru-guru mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bertemu lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami guru-guru banyak sekali kesalahan, dan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah membimbing putra-putrinya untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.